Mohon dijelaskan, Nyi Ratu. Kami tidak paham. Mohon dijelaskan, Nyi Ratu. Kami tidak paham. Kalau Ratu Kidul sibuk mengurus kekacauan, pasti dia lupa dengan kutuk Nyi Wingit yang sekarang sedang berjalan ke Katumenggungan. Sekarang kami mengerti, Nyi Ratu. Hei, aku mencium baumu, Mata Belok. Di mana kau? Ayo cepat menghadap. Sembah hamba katur, Nyi Ratu. Ada berita baik apa yang ingin kau sampaikan padaku, Mata Belok? Mohon maaf, Nyi Ratu. Bukan berita baik yang akan saya sampaikan, tapi berita buruk, Nyi Ratu. Berita buruk? Senopati Cundo Manik Membo-Membo menjadi suara hati Nyi Birah, Nyi Ratu. Untuk apa Senopati menyamar menjadi suara hati Nyi Birah? Untuk memberitahu bahwa Raden Bayu Samudro adalah putra kandung Raden Ayu Sekarsari yang ketika masih bayi dibuang oleh Nyi Birah dan Sai Sepuh. Itu berarti Cundo Manik ingin menggagalkan perkawinan Bayu Samudro dan Ayu Sekarsari. Iya, Nyi Ratu. Nyi Birah percaya penjelasan itu? Setelah Nyi Birah dipaksa... Dalam kisah yang penuh intrik ini, Sang Ratu Gendeng Permoni tertawa terbahak-bahak setelah sekian lama mengurusi Laut Jawa. Ia merasa puas dengan apa yang telah terjadi. Namun, di tengah kelegaan itu, seorang utusan datang membawa kabar mengejutkan. Di Kakutemenggungan, Dewi Ayu Sekarsari sedang menyelidiki kebenaran tentang Raden Bayu Samudro. Sang Ratu terkejut mendengar berita ini, terlebih ketika Patih Nyi Roro Kidul, Kondo Manik, memberitahu bahwa Bayu Samudro kini telah berubah menjadi Nyi Birah. Kabar ini mengguncang ingatannya akan masa lalu Bayu Samudro, membuatnya segera bergegas menuju tempat kejadian. Bayu ada? Ada, Raden. Sedang di kamar menunggu Raden. Di kamar? Iya, Raden. Silahkan. Aneh. Kena kamu, Bayu Samudro. Dinda? Kanda? Kenapa Dinda tidak menyusul ke pendadaran Pandega di alun-alun? Pendadaran Pandega? Iya. Dinda kan janji untuk menyusul. Iya. Tiba-tiba Dinda merasa kurang enak badan. Mundur, Raden. Jangan teruskan. Jangan teruskan, Raden. Mundur, Raden. Bayu? Ada apa ini? Kenapa denganmu? Kenapa kalian perlakukan aku seperti ini? Bayu, jawab pertanyaanku. Apa yang telah kalian lakukan? Kurang ajar. Siapa kalian? Kamu, Nyi Brangah? Iya, Bayu Samudro. Ini aku. Ikut aku, Bayu Samudro. Tidak. Lepaskan. Di tempat lain, Bayu Samudro, yang khawatir dengan keadaan Dewi Ayu Sekarsari, mendatangi kamar sang Dewi. Namun, yang ia temukan sangatlah mengejutkan. Dewi Ayu Sekarsari yang terbaring di ranjang tiba-tiba berubah wujud menjadi Nyi Brangah. Bayu Samudro terkejut bukan main, terlebih saat Nyi Brangah menyerang penjaga setianya. Di tengah kekacauan itu, Sang Ratu Gendeng Permoni tiba-tiba muncul, mengusir Nyi Brangah, dan dengan otoritasnya, memerintahkan Bayu Samudro untuk menikahi Dewi Ayu Sekarsari.
Ayo Bayu Samudro, ikut aku ke Salolumuka. Tidak. Tidak, Branga. Bayu Samudro tidak akan kemana-mana. Ratu Gedeng Permoni, Jangan ganggu Bayu Samudro dulu, karena ia masih punya urusan denganku. Bayu Samudro sudah lama menjadi milikku. Ia akan kujadikan lelanangin ke Daton Branga. Tidak, ia harus menjadi milikku dulu. Tidak, ia sudah menjadi milikku. Nyi Ratu! Nyi Ratu! Hamba menemukan ini. Lepaskan aku. Nyi Bira palsu. Lepaskan. Maafkan hamba, Nyi Ratu. Memalukan. Ampuni hamba, Nyi Ratu. Hamba tidak sempat kabur ketika mata belok ini menemukan hamba, Nyi Ratu. Oh, jadi begini caranya Ratu Selolumutan masuk ke Katumbungan? Hah? Lepaskan. Lepaskan aku. Untuk kali ini, Nyi Ratu bersedia menukar Bayu dengan dia, bukan? Pugawati, kita pergi dari sini. Kamu lihat Bayu Samudro? Ratu Brangah memilih lari daripada harus berurusan denganku. Maka sudah sepantasnya lah kalau kau berterima kasih padaku. Nyi Ratu, haruskah aku berterima kasih padamu? Harus, karena kau sudah aku selamatkan dari niat jahat Ratu Brangah. Nyi Ratu, Sekarang dengar pesan pentingku. Begitu Ayu Sekarsari datang, dekap dan peluk dia. Sebab hanya dia calon istri yang akan membahagiakanmu sepanjang masa. Nyi Ratu, Sekarang tidurlah kamu. Jangan bangun sebelum Ayu Sekarsari yang membangunkanmu. Mata belok. Ya. Baringkan Bayu Samudro ke tempat tidur Ayu Sekarsari. Baik, Nyi Ratu. Apa yang kamu pikirkan? Tidak, Bu, tidak apa-apa. Bohong. Kamu gelisah memikirkan bopomu kan? Begini, Bu. Jangan terlalu pikirkan bopomu yang sampai sekarang belum pulang. Dia tidak apa-apa. Dia akan baik-baik saja. Kenapa Ibu bilang begitu? Dulu sewaktu kau masih anak-anak, dia juga pernah kabur, tapi akhirnya pulang juga. Dulu dan sekarang. Sementara itu, di sisi lain, Ibu Seto Satrio bersama Ibu Dewi Tantri gelisah mencari kakek mereka. Mereka memerintahkan Mata Sito untuk menyusuri jejaknya, namun kegelisahan juga melanda Dewi Tantri, yang khawatir akan keselamatan mereka. Kalau kepergian Bopo disangka sebagai mata-mata bisikan, Bu. Kamu terlalu berlebihan. Yang begini bisa saja terjadi, Bu. Bicara yang jelas! Kalau kau bohong, kuhajar kau nanti. Benar, Raden. Saya tidak bohong. Ada apa Mata Sito? Kenapa dengan orangmu? Anak buah saya membawa berita buruk nih. Berita buruk? Berita buruk apa? Ayo bicara, sampaikan laporan. Bopo Surolangu dibawa oleh sekelompok berandal nih. Dibawa sekelompok berandal? Iya. Benar kan apa yang Tantri cemaskan, Bu? Tapi bopomu dibawa berandal, bukan ditangkap prajurit Katumbungan atau diculik oleh orang-orangnya Raden Sombo. Apapun yang terjadi sama saja, Bu. Kasihan Bopo. Kita harus bebaskan Bopo dari para berandal itu. Kamu tahu kemana kira-kira para berandal itu membawa Bopo? Tahu Den Ayu. Kalau begitu antar aku ke sana. Kita harus tebus Bopo dari para berandalan itu. Mata Sitok, siapkan anak buahmu. Baik, dan ayo. Ayo, ikut aku. Hei, Tantri, apa yang akan kamu lakukan? Tantri, buat apa perhiasan ini? Untuk apa? Nyawa Bopo lebih berharga dari emas berlian ini, Bu. Doakan saya agar bisa menyelamatkan Bopo. Tidak, Tantri. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Kamu harus menunggu putramu. Seto Satrio punya urusan yang jauh lebih penting, Bu. Saya tidak bisa menunggu. Sampai nanti. Dasar keras kepala kamu. Kau benar-benar tidak bisa diatur. Berhenti, hentikan kereta. Ada apa, Den Ayu? Kenapa berhenti? Aku masih perlu bukti lagi, Nyi. Den Ayu masih perlu bukti lagi. Aku harus ke Randu Alas untuk menemui Juragan Soco.
Apa itu masih perlu? Iya. Aku mau lihat keranjang, popok, dan selimut bayi itu. Tapi Randu Alas lebih jauh dari rumah saya sepuh. Perlu waktu setengah hari untuk sampai di sana, Gusti. Aku harus ke sana, Nyi. Aku perlu kepastian. Tapi ini sudah sore, Den Ayu. Bisa kemalaman kita sampai di sana. Iya, aku tahu. Tapi Raden Ayu memang harus ke Randu Alas. Ayo, tegaskan keputusanmu. Akan kudorong laju keretamu dengan ajian angin sewu. kita harus ke Randu Alas. Tidak bisa besok, Gusti Ayu. Tidak. Ke Randu Alas. Sandiko dawuh, Gusti. Selamat jalan Raden Ayu Sekarsari. Sekarang akan... Di tempat terpisah, Dewi Ayu Sekarsari menaiki kereta kuda dengan tujuan menemui Juragan Soco, hendak memastikan apakah ia adalah anaknya. Namun, perjalanan itu tak berlangsung damai. Ada kekuatan yang mendorong kereta kudanya melaju cepat, dan itu adalah ulah Kondo Manik yang mencoba mengubah takdir, berusaha agar kutukan Nyi Wingit tidak terjadi. Hei, kusir! Hati-hati! Jangan terlalu cepat! Jangan terlalu cepat! Keretanya cepat sendiri, Gusti. Seperti ada yang mendorong. Ini, kubawakan seperti perhiasan untuk menebus bapakku. Hei, bawa peti itu. Setelah kulihat isi peti itu, cocok dengan keinginanku, akan kubebaskan Surolango. Bagaimana Mata Sito? Kita ikuti tidak permintaannya. Biar saya yang bicara. Keluarkan dulu Bopo Surolango. Baru kita bisa tawar-menawar. Kalau saya sudah melihat bukti bahwa Bopo Surolango masih hidup. Perlihatkan dulu isi peti itu. Ayo taruh di tanah, dan kalian cepat mundur. Lihat peti ini, penuh dengan perhiasan emas. Bawa Surolango keluar! Bapak! Tenang, Den Ayu, tenang. Kasihan Bapak. Kamu mau memeras anakku, Ganalirangu? Lepaskan! Ku dengar anakmu sangat menyayangimu, Surolango. Apa salahnya ku peras dia? Untuk keselamatanmu. Ngajar! Lepaskan dia, dan kalian cepat masuk. Mana? Bapak. Apa-apaan ini ya? Iya. Di dalam goa, Dewi Tantri bersama Mata Sito menyusun rencana untuk membebaskan ayahnya, menawarkan emas dan permata kepada penjaga goa. Dengan kecerdikan, rencana mereka berhasil. Mata Sito menghajar sang penjaga hingga babak belur, dan mereka berhasil membawa kembali sang kakek, Seto Satrio. Namun, meski berhasil mendapatkan emas, Mata Sito enggan menyerahkannya. Kamu hebat, Mata Sito. Strategimu pantas diacungi jempol.
Ini semua atas persetujuan Den Ayu, Bopo. Hanya dengan cara ini saya bisa menolong Bopo. Maafkan Bopo, Tantri. Bopo telah membuat kamu susah. Tidak apa, Bopo. Yang penting Bopo harus pulang. Ya. Ayo. Maafkan saya, Gusti Ayu. Kalau pada waktu itu kami tidak menyerahkan keranjang, popok, dan selimut bayi ini pada Nyi Bira. Karena barang-barang ini sangat berarti buat kami. Saya mengerti. Tapi maafkanlah saya kalau saya terpaksa memintanya. Karena barang ini sangat berharga. Sekarang kami rela memberikannya, Gusti. Terima kasih, Wuk Soco. Terima kasih atas kerelaannya. Iya, Gusti Ayu. Kenapa Dinda mengajak bicara empat mata dengan Yunda? Yunda, jawablah dengan jujur. Apakah sudah pantas Dinda menjadi Ratu Segorolor, Yunda? Kenapa Dinda bicara seperti itu? Sejak kedatangan Yunda ke Segorolor, terasa sekali bahwa Dinda ini belum apa-apa, Yunda. Tidak. Tidak, Dinda. Dinda tidak boleh punya perasaan seperti itu. Yunda lihat, Dinda telah melaksanakan pemerintahan dengan baik. Segorolor tenang, setenang lautnya. Iya, Yunda, tapi kalau belakangan ini terjadi huru-hara di sana-sini, ternyata itu ada hubungannya dengan Laut Kidul. Tugu Wasesa palsu misalnya. Iya, Yunda, geger Tugu Wasesa palsu memang karena ulah Ratu Gedeng Permoni. Begitu juga dengan penyerangan yang tak beralasan ke pertapan Sabto Samudra. Tapi untuk apa sebenarnya Ratu Gedeng Permoni melakukan semua itu? Itulah, sampai sekarang Yunda belum tahu. Dan kelihatannya pertemuan empat mata ini juga saat yang tepat buat Yunda mohon pamit. Dinda, Yunda harus kembali ke Laut Kidul. Iya, Yunda. Terima kasih atas segala yang telah Yunda berikan pada Dinda. Dan terima kasih karena telah mengantar Bagus Torodipo dan Roro Deno ke sini. Mereka adalah putramu dan menantumu, Dinda. Mereka berhak untuk berbahagia di sini. Iya, Yunda. Tetapi mereka juga berhak memilih dan menentukan masa depannya sendiri. Dinda benar. Mereka pasti akan kembali ke darat. Karena di sanalah dunia mereka yang sebenarnya. Di tengah perjalanan pulang, Dewi Ayu Sekarsari dihadang oleh para pengikut Buya yang dikirim oleh Nyi Brangah. Senopati Kondo Manik segera menghadapi para utusan tersebut, dan dengan mudah menumpas mereka, menyelamatkan Dewi Ayu Sekarsari dari bahaya yang mengancam.
Denayu, apa yang harus kita lakukan? Iya, Denayu. Kembali ke tempatmu, atau ku telanjangi siapa kamu sebenarnya. Cundamanik, kenapa kamu ikut campur? Maju, bunuh dia. Bagaimana? Mau diteruskan? Mundur! Cukup. Kalian boleh kembali ke tempat kalian. Siapa yang menolong kita, Nyi? Haruskah kita mengucapkan terima kasih padanya? Tentu saja, Den Ayu. Kita memang harus berterima kasih padanya. Ayo kita turun. Tidak perlu. Silahkan jalan. Saya akan mendorong laju keretamu dengan aji angin sewuku. Terima kasih. Kusir jalan. Sendiko Dawu. Keterlaluan kalian. Kalau membunuh Ayu Sekarsari yang tanpa pengawalan saja kalian gagal. Cundamanik dan para prajuritnya yang membuat penjegatan itu gagal, Nyi Ratu. Benar yang ku dengar ini, Budak Sari? Benar, Nyi Ratu. Benar yang ku dengar ini, Sarduloh? Iya, Nyi Ratu. Cundamanik dan para prajuritnya telah membuat penjegatan gagal. Kurang ajar. Baik, hari ini kamu boleh membusungkan dadamu, Cundamanik, karena kemenanganmu. Tapi tunggu pembalasanku nanti.